Daryl jadi makin tidak konsentrasi bekerja saat tiba-tiba mendapat panggilan video dari Farah. Farah sedang meminta pendapat Daryl untuk memilih pakaian fitness. Ia baru saja bergabung menjadi member di salah satu tempat fitness. Yang merah atau ungu? Tanya Farah meminta pendapat. Yang polosan, gak pakai apa? Celetuk Daryl sambil nyengir. Aku serius, merah deh. Jawab Daryl. Memangnya mau fitness sekarang? Iya dong, kata Farah sambil tanpa canggung mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus fitness berwarna merah yang sudah dipilih oleh Daryl tadi. Seketika itu Daryl meninggalkan pekerjaannya sejenak dan ingin berfokus melihat tubuh polos Farah saat berganti baju. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan, sangat sempurna di mata Daryl. Biarpun sudah sering melihat Farah yang polosan, tapi rasanya tak pernah bosan mata Daryl memandang. Daryl hanya bisa menggigit bibir bawahnya sambil sesekali menjambak belang rambutnya sendiri. Ada sesuatu reaksi yang membuat pedang pusakanya ingin segera diasah. Duh, kenapa sengaja begitu sih? Protes Daryl saat melihat Farah memasang bagian atas pakaian khusus fitnessnya itu dengan gerakan sensual. Daryl jadi ketar-ketir, ingin pelampiasan, tapi jauh. Yang bisa ia lakukan cuma gigit jari melihat adegan Farah yang berganti pakaian fitness super ketat dan memamerkan lekuk tubuhnya. Ini latihannya benar di tempat khusus perempuan kan? Gak ada cowoknya? Interogasi Daryl. Iya, khusus perempuan. Memangnya boleh kalau aku di tempat fitness umum yang banyak cowok-cowoknya? Gak boleh, larang Daryl langsung. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kalau Farah di tempat fitness yang ada banyak laki-lakinya. Pastinya ia akan menjadi pusat perhatian. Tanpa fitness pun badan Farah sebenarnya sudah bagus. Pinggangnya ramping dan juga ada bagian sintal di beberapa tempat yang memang menjadi daya tarik laki-laki, terutama Daryl. Dan itu adalah bagian favoritnya. Farah tampak menyeringai. Ia sudah tahu apa jawaban dari Daryl. Pastinya ia tak akan membiarkan Farah untuk berdekatan dengan laki-laki lain. Aku sudah duga jawaban kamu akan seperti itu, cicit Farah. Terdengar suara ketukan di luar pintu ruangan Daryl, dan pintu tersebut perlahan tampak terbuka sedikit. Ada sekretarisnya yang menengokkan kepalanya ke dalam. Nanti aku telepon kamu lagi ya, ada yang datang, bye. Farah mengangguk dan melambaikan tangannya. Daryl pun segera menyudahi panggilan video tersebut. Kemudian beralih pada Lisa yang masih di depan pintu. Masuk, ucap Daryl pada Lisa. Lisa segera melangkahkan kakinya untuk masuk, sambil membawa sebuah paper bag di tangannya. Pak Daryl, maaf saya mengganggu. Ini saya mau kasih Bapak cemilan homemade buatan saya. Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan sama keluarga. Bapak kan suka masak, jadi pasti tahu mana yang enak dan tidak. Kalau boleh, saya minta reviewnya kalau sudah dicicipin ya Pak, jelas Lisa pada Daryl. Daryl langsung melirik isi di dalam paper bag yang Lisa bawa. Ada beberapa macam kue kering yang terbungkus rapi di dalam toples plastik. Setiap toples berisi stiker nama usaha milik Lisa ini. Wah, ini kamu sendiri yang buat? Tanya Daryl sambil mengeluarkan satu toples kue tersebut. Betul Pak, tapi dibantu oleh ibu dan juga adik saya. Kami berjualan secara online. Juga ada beberapa yang kami tawarkan ke tetangga. Lumayan membantu untuk perekonomian keluarga saya, Pak. Daryl tampak mencicipi satu kue buatan Lisa tersebut. Ia langsung menganggukkan kepalanya. Saya suka. Seriusan Bapak suka? Daryl mengangguk sambil mengambil kembali kue tersebut dan memasukkannya ke mulutnya. Bapak suka kuenya atau suka saya, Pak? Tanya Lisa dengan percaya diri sambil merapikan rambutnya. Dua-duanya,
jawab Daryl yang masih asyik mengunyah kue. Hah? Serius, Pak? Bapak suka sama saya? Mata Lisa sedikit terbelalak tak percaya. Mungkin ini yang namanya pucuk dicinta ulam pun tiba. Ya, suka. Kalau saya nggak suka sama cara kerja kamu, nggak mungkin saya menjadikan kamu sebagai sekretaris saya. Jelas Daryl. Cara kerja, Pak. Bukan suka. Lidah Lisa jadi keluh. Untuk kesekian kalinya si bos menaikkannya tinggi ke langit lalu dihempaskan begitu saja ke bumi. Lisa jadi keki. Mulutnya langsung manyun. Lis, kue kamu enak banget. Saya mau pesan yang banyak. Mau saya kasih ke mami dan ART saya di rumah. Ucap Daryl. Oh, baik Pak. Manyun Lisa jadi berkurang sedikit karena si bos mau memesan kuenya dalam jumlah banyak. Satu lagi. Bisa dibungkus yang rapi dan cantik juga nggak? Kalau bisa saya mau pesan juga buat pacar saya. Pasti dia senang sama kue kamu ini. Lanjut Daryl. Mata Lisa terbelalak tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pacar Pak. Bapak sudah punya pacar baru. Daryl mengangguk. Sudah, jawab Daryl singkat. Kembali Lisa dibuat manyun oleh Daryl. Hatinya jadi kesal. Padahal setelah putus dari Jessie itu, Daryl sendiri yang mengatakan pada Lisa kalau dirinya belum berminat mencari perempuan dulu. Padahal saat itu Lisa baru mau memataskan dirinya pada Daryl. Ternyata sekarang malah memberi kabar kalau sudah punya pacar. Memang omongan laki-laki tidak bisa dipercaya. Saya permisi dulu kalau begitu, Pak. Ucap Lisa kemudian meminta izin pergi daripada tambah keki. Oke, jangan lupa pesanan saya ya. Baik, Pak. Lisa pun melangkah dengan gontai. Gagal sudah niatan jadi calon istri anak gedongan. Setelah Lisa pergi, Daryl kembali melanjutkan pekerjaannya. Tak berselang lama gawainya berbunyi. Ada panggilan telepon masuk. Daryl melirik layar gawainya. Dari Sherin. Apalagi maunya nih orang sih, umpat Daryl. Ia memilih untuk tak menjawab panggilan telepon itu. Baginya perempuan ini cukup membuat prahara bagi hubungannya dengan Farah. Berkali-kali Sherin menghubungi Daryl, tak ada jawaban. Ada pesan masuk juga dari perempuan itu, tapi Daryl tak mau menggubrisnya. Kalau saat bekerja begini, Daryl tidak bisa menonaktifkan gawainya. Terpaksa jalan satu-satunya yaitu memilih untuk cuek. Daryl kembali sibuk dengan urusannya setelah Sherin tak lagi mengganggunya dengan panggilan telepon ataupun pesan yang dikirim berkali-kali itu. Suara ketukan pintu dari luar ruangan Daryl pun tiba-tiba terdengar. Masuk, perintah Daryl. Pintu pun terbuka. Ada seorang perempuan yang masuk, tapi bukan Lisa. Hei, sapa perempuan itu. Daryl lantas mengalihkan atensinya. Matanya terfokus pada perempuan yang sedang berdiri di ambang pintu ruangannya. Perempuan dengan wajah campuran Belanda yang selalu Daryl hindari. Siapa lagi kalau bukan Sherin? Seketika itu Daryl meringis di dalam hatinya. Lewat telepon dihindari, tapi malah nekat untuk datang ke kantornya. Benar-benar perempuan ini. Ada apa? Tanya Daryl langsung. Tak mau berbasa-basi dan tak mau menyambut kedatangannya. Daryl tetap duduk di kursi kerjanya. Kamu sibuk ya? Aku dari tadi hubungi kamu tapi tidak kamu angkat. Ucap Sherin. Maaf, handphone aku silent. Oh, Sherin melangkahkan kakinya. Tanpa diminta perempuan ini langsung duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Aku kemari mau menawarkan kerjasama. Ucap Sherin kemudian. Bukannya sudah? Tanya Daryl. Dengan berat hati, Daryl akhirnya berjalan mendekat ke sofa. Tidak sopan rasanya pada orang yang sudah berinvestasi dalam jumlah sangat banyak di kantornya ini kalau tidak disapa dengan baik. Klinik kecantikan yang aku punya bisa juga bekerja sama dengan hotel-hotelmu kan? Tawar Sherin. Daryl tampak memijat pelipisnya. Menimbang-nimbang apakah ini penawaran menguntungkan bagi perusahaan atau penawaran yang akan menjebak dirinya untuk ke depan. Beri aku waktu untuk memikirkannya, ujar Daryl. Sampai besok, tidak bisa lebih lama lagi, tawar Daryl. Aku perlu kepastian secepatnya. Kecuali,
Kecuali apa? Sherin berdiri dari duduknya, kemudian berjalan mendekat ke arah Daryl. Kecuali kalau kamu mau mengulang kejadian seperti masa lalu kita waktu di Amerika dulu, ucap Sherin sambil mengedipkan satu matanya. Sementara jari-jari Sherin bermain di wajah Daryl. Seketika itu Daryl menangkis jari-jari Sherin itu agar menjauh dari wajahnya. Apa maksudnya perempuan ini tiba-tiba datang dengan menawarkan kerjasama? Tidak cuma kerjasama perusahaan, tapi kerjasama urusan ranjang. Memang tidak beres, keluh Daryl dalam hati. Begini, kalau urusan bisnis sebaiknya kita tetap membahas sesuai jalurnya. Jangan melenceng kemana-mana. Apalagi seperti katamu yang mau mengulang waktu kita masih di Amerika dulu. Jujur, aku bahkan sudah lupa, dan antara kita harusnya sudah tidak ada masalah lagi tentang masa lalu itu kan? Tegas Daryl. Ia menghela napasnya sesaat. Sherin tiba-tiba merubah ekspresinya, menjadi sedikit kecewa. Tolong juga berhenti menggangguku lewat telepon atau pesan. Gara-gara itu pacarku jadi salah paham. Pacar? Bukannya kamu baru putus dari Jessie? Tanya Sherin sedikit terbelalak. Pacar baruku tentunya, jawab Daryl dengan gamblang. Terlihat jelas raut yang amat sangat kecewa di wajah Sherin. Oh, selamat kalau begitu. Daryl mengangguk. Sebisa mungkin aku tidak mau membuat pasangan kita jadi salah paham dengan hubungan kita ini. Sebaiknya memang kita harus profesional kan? Aku juga tentu tidak mau membuat suamimu menaruh curiga kepadaku. Jelas Daryl. Perbincangan yang membuat Sherin kecewa ini akhirnya membuat perempuan itu memutuskan untuk berpamitan pada Daryl dan segera pergi dari ruangan tersebut. Penolakan bukan membuat Sherin menyerah. Akan ada upaya lain yang pastinya bisa membuat Daryl tertarik untuk mengulang masa lalu mereka itu. Kepergian Sherin membuat Daryl lebih tenang. Tapi heran juga kenapa perempuan itu bisa tiba-tiba saja langsung ke ruangan Daryl. Padahal biasanya Lisa akan bertanya dulu padanya apakah tamu itu boleh menemuinya atau tidak. Daryl lantas memutuskan untuk keluar sebentar dari ruangannya. Matanya berkeliling sekitar meja kerja Lisa. Rupanya sekretarisnya itu memang tidak ada di tempat. Kemana Lisa? Gumam Daryl.